Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bersama lagi kita belajar Al-Quran, dan mari bersama kita niatkan bahwa pelajaran yang kita pelajari hari ini semoga diberikan kemudahan dalam kita memahaminya, dan semoga setiap detik dari upaya kita belajar pahalanya terus mengalir untuk kita dan juga untuk kedua orang tua kita. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan bersama belajar tentang materi kelas 8 pertama, yaitu hukum ra, lafdzul jalalah dan qalqalah. Kemudian kedua adalah mim dan nun bertasydid atau juga dikenal dengan nun mim syiddah gitu. Baik. Satu persatu kita akan pelajari. Bab pertama yaitu isinya hukum ra, kemudian lafdzul jalalah dan juga qalqalah. Sekarang kita masuk ke hukum ra. Teman-teman sekalian, huruf ra memiliki kekhususan tersendiri dalam pelajaran ilmu tajwid, karena hukum ra ini juga banyak ditemui di setiap ayat, di hampir setiap ayat ya dalam Al-Quran. Ada berapa hukum ra? Hukum ra itu ada dua, yaitu satu tafkhim, artinya tebal, yang kedua tarqiq, artinya tipis. Nah, kapan ra itu dibaca tebal? Ra dibaca tebal, perhatikan anak sekalian, kalian bisa lihat ke layar ya. Pertama adalah ketika huruf ra tersebut berharokat fathah atau dhammah. Ingat ya, fathah atau dhammah. Huruf ra ketika berharokat fathah atau dhammah, maka dia wajib dibaca tafkhim atau tebal. Cara membacanya bagaimana? Oke, kalau tebal kita membacanya dengan mulut agak condong ke depan, ya. Kalau orang Jawa bilang mencucu atau monyong. Sedangkan nanti kalau ra dibaca tarqiq tipis, dia meringis, gigi seri gitu ya. Baik, pada contoh ada beberapa contoh, diantaranya min rabbihim. Ra-nya berharokat fathah, maka dia wajib dibaca tebal. Mir rabbihim. Mir rabb, rabb. Nah, itu tebal. Oke. Kemudian kabiron, fathah atau fathah tanwin ya. Kali yang kedua, ra-nya ini adalah berharokat fathah tanwin atau fathatain ya, sehingga kita membaca dengan bacaan tafkhim, kabiron gitu ya. Kemudian ra berharokat dhammah pun juga demikian. Ketika ra berharokat dhammah, maka dia pun dibaca tafkhim, ruziqna. Oke, ra-nya dibaca tafkhim, ruziqna. Kemudian kedua, ketika ra-nya berharokat dhamma tanwin, ghafurun. Nah, oke. Yang kedua, ra dibaca tafkhim adalah ketika ra-nya berharokat sukun, anak-anak. Ra-nya sukun ya. Kemudian sebelum ra sukun, jadi kalau dalam tulisan Al-Quran sebelah kanan ya, ada ra sukun, sebelumnya harokatnya kalau tidak fathah juga dhammah sama. Jadi nanti dibacanya tebal atau tafkhim. Pada contoh kelihatan, Anda lihat min qar. Nah, ra-nya tebal. Karena apa? Ra-nya mati sebelumnya fathah. Min qaryatiha. Oke. Contoh kedua, wal qur'anu. Ra-nya mati, kemudian ada huruf hidup sebelumnya berharokat dhammah, ku, wal qur'an. Oke. Yang ketiga, ra-nya matinya karena dibaca waqaf, karena berhenti. Oke. Jadi ra-nya harusnya hidup, tapi karena dia berhenti dibaca waqaf, jadi disukun nanti ya, dibaca sukun. Sebelumnya berharokat fathah atau dhammah juga. Jadi fathah dhammah ini mendominasi. Kalau ra fathah dhammah itu tafkhim ya. Contohnya pada al-abtar. Tulisannya al-abtar. Ra itu hidup dimatikan, abtar.
sebelumnya fathah, maka cara bacanya tafkhim. Huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke. Fiz zubur. Ra-nya hidup dimatikan, sebelumnya ada huruf ba berharakat dhamma, maka dibaca fiz zubur. Baik. Yang keempat, apabila ra-nya dibaca waqaf, berarti dia matinya karena dibaca waqaf, aslinya hidup. Huruf sebelumnya berharakat sukun. Jadi ntar double sukun, ya. Jadi ra-nya dibaca sukun waqaf, sebelumnya ada huruf yang sukun juga, dan sebelumnya lagi fathah atau dhamma. Contohnya misalnya wal fajr. Ra-nya ri, wal fajri, sebelumnya jimnya mati. Oke, lihat di layar, jimnya mati. Kemudian sebelumnya huruf fa. Ya, fathah kan? Wal fajr. Baik. Kemudian contoh kedua, walakasyukr. Oke, ra-nya pun dibaca tebal. Yang kelima, ketika ra dibaca waqaf, ra dibaca waqaf berarti aslinya hidup ya. Kemudian sebelumnya ada huruf alif yang diiringi huruf harakatnya fathah. Atau waw, sebelumnya waw diiringi harokat dhamma. Contoh lihat pada layar. Huwal ghafur. Ra-nya hidup dhamma. Sebelumnya waw sukun dan sebelumnya dhamma lagi. Ghafur, ini tebal. Atau ma'al abrar, aslinya abrori, kasrah. Nah, sebelumnya alif dan sebelumnya lagi ada ra berharokat fathah, ma'al abrar. Begitu anak sekalian. Kemudian yang keenam, perhatikan, yang keenam adalah ra-nya berharokat sukun, sebelumnya ada kasrah. Sesudahnya huruf isti'la. Nah, ini dia. Ada ingat isti'la itu apa? Isti'la itu huruf yang cara mengucapkannya lidah naik ke langit-langit. Hurufnya ada 7. Kha, so, do, gha, kemudian to, qaf, dan dha. Atau dikenal dengan sebutan khusadhatin qid. Gitu ya. Khusadhatin qid. Nah, ketika ada ra sukun, kita lihat di contoh langsung. Ra sukun, sebelumnya hurufnya berharokat kasroh, sesudahnya adalah huruf isti'la, salah satu dari yang khusadhatin qid ini. Dan dia dalam rangkaian satu kata, bukan yang kemudian bertemu di dua kata, satu kata. Ya, satu kata, dan satu kata itu huruf tersebut berharokat selain kasroh. Nah, nanti Bapak tambahkan selain kasroh, catat ya, selain kasroh. Kalau nanti ada kasroh, nanti dia bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Tapi kalau kasroh, wajib dibaca tafkhim, tebal. Qirtasun, atau irkhadun. Nah, menarik ini pada yang contoh kedua, irkhadun itu hamzahnya atau alifnya tidak diberikan harokat, karena hamzah ini adalah hamzah wasol, bukan hamzah asli. Artinya bisa jadi nanti dia ketika dirangkai dengan sebelumnya harokatnya hilang. Ya, kalau hamzah wasol tuh kalau dia sendiri harokatnya hidup, kalau dia nanti dirangkai harokatnya tidak ada. Baik. Kemudian yang ketujuh, ra-nya sukun, sebelumnya kasrah aridi. Nah, ini yang kasrah aridi yang Pak Andika maksud. Kasrah aridi itu apa, Pak? Kasrah aridi itu kasrah tambahan. Jadi dia tidak asli. Aslinya tidak ada. Hanya terjadi pada hamzah wasol yang baru tadi Bapak sampaikan ya. Seperti irkhad tadi, aslinya tidak ada harokat, tapi dihidupkan karena dia sendiri. Begitu nanti disambung dengan kata sebelumnya, contoh di bawah ya. Inirtabetum, aslinya irtabetum atau irtabetum, hamzah atau alif hamzah wasolnya itu harokatnya tidak ada, tapi dikasih kasroh. Begitu disambung dengan ini, maka fathahnya hilang. Maka kasrohnya hilang. Bukan fathah ya, kasrohnya maka kasrohnya hilang. Ketika kasrohnya hilang, maka dibaca inirtabetum. Begitu anak sekalian. Baik, itu untuk huruf ra. Sekarang kita beranjak masuk ke yang tarqiq.
Kapankah ro dibaca tarkik? Berarti tadi sisanya. Kalau tadi fathah atau dhammah, berarti ini ro dibaca kasrah. Kalau ro kasrah atau kasratain, berarti dia wajib dibaca tarkik. Rimahukum, bacanya yang meringis. Rimahukum lafi khusrin, lafi khusrin. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ro berharokat sukun, sebelumnya ada huruf hidup yang harokatnya kasroh. Sesudahnya bukan isti'la. Kalau sesudahnya isti'la, tadi satu kata, tadi tafkhim. Ini sebelumnya kasroh, tapi sesudahnya bukan isti'la. Contohnya, fasbir. Sesudahnya huruf, sebelumnya bukan huruf isti'la ya. Fir'aun, Fir'aun. Fabashirhum, Fabashirhum, Fir'aun. Fir, roknya mati, sebelumnya kasrah dan sesudahnya huruf ain. Ain itu bukan huruf isti'la. Istilah tadi khusadatin kid. Fabashirhum. Lihat, rok mati, sebelumnya kasrah dan sesudahnya huruf ha. Ha ini bukan isti'la ya. Yang ketiga, nah lanjutannya, roknya sukun, sebelumnya kasrah sama, tapi sesudahnya huruf isti'la. Nah, isti'lanya ini ketemunya di dua kata. Kalau satu kata tadi berarti tafkhim. Ini dua kata. Contohnya fasbir, fasbir tipis ya. Fasbir sabra wala tusa'ir khaddaka wala tusa'ir khaddaka. Oke. Fasbir, roknya sukun, sebelumnya kasrah dan sesudahnya adalah huruf shad. Shad itu ada huruf isti'la ya. Shad itu huruf isti'la, dan isti'lanya bertemunya di dua kata. Satu fasbir, kata kedua adalah sobro. Jadi fasbir dan sobro kata yang berbeda. Ketika bertemu ro sukun dan sebelumnya kasroh kemudian dengan huruf isti'la tadi dalam dua kata, maka dibaca tarkib. Oke. Yang keempat, dibaca waqaf roknya. Huruf sebelumnya ya sukun didahului dengan huruf yang fathah atau kasrah. Contohnya biyadikal khair, biyadikal khair tipis. Sami'um basir. Oke. Ada ro di waqaf. Arti aslinya sami'um basirun, tapi dibaca waqaf. Kemudian sebelumnya ada huruf ya sukun, sebelumnya lagi kasrah. Khair, khairun, ro-nya hidup di waqaf. Sebelumnya ya sukun dan sebelumnya lagi fathah, maka dia dibaca tarqiq. Yang kelima, ro dibaca waqaf, sebelumnya fathah ya. Huwal kafir, sebelumnya kasrah ya. Baca waqaf sebelumnya kasrah. Huwal kafir, fir, oke. Min nasir, oke. Keenam, ro-nya dibaca waqaf, kemudian sebelumnya ada huruf berharokat sukun dan didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Sebelumnya berharokat kasroh. Fihi dzikr. Fihi dzikr. Iyyakum wal kibr. 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 Nah, itu juga dibaca tarqiq. Baik. Catatannya, kalau ro sukun sebelumnya adalah huruf berharokat kasroh dan sesudahnya huruf isti'la, lagi-lagi isti'la, tapi harokatnya kasroh. Kalau yang tadi selain kasroh, ini harokatnya maka ini boleh dibaca jawazul wajhain dengan dua model bacaan. Bisa boleh dibaca tebal atau tafkhim, boleh dibaca tipis. Contohnya kullu firqin, bisa firqin atau firqin, terserah. Bisa dibaca tebal ataupun dibaca tipis. Itu untuk ro ya. Hukum ro ada tafkhim, ada tarqiq. Oke. Baik, berikutnya ada lafdzul jalalah. Anak-anak sekalian, lafdzul jalalah secara makna adalah lafaz yang memiliki keagungan. Yang dimaksud di sini adalah Allah, lafaz Allah ya. Nah, anak-anak sekalian, sama seperti hukum ro, lafdzul jalalah itu juga memiliki dua cara baca, satu dibaca tafkhim, dua dibaca tarqiq, tebal ataupun tipis. Oke. Kapan lafdzul jalalah dibaca tafkhim? Ketika sebelum lafaz Allah, Kapan dibaca tafkhim?
ketika sebelum lafaz Allah ada huruf yang harokatnya kalau tidak fathah dhammah. Ingat ya, ini lafaz Allah sebelumnya kalau nggak fathah dhammah. Huruf apa aja? Kita ambil contoh misalnya innallah. Nah, inna fathah. Innallaha ghafurur rahim. Misalnya Nasrullah, ru dhammah. Nasrullah. Terakhir wajhullahu, wajhullah. Jadi secara kesimpulan, nanti ketika tafkhim lafaz Allah itu bersuara O. Allah, Rasulullah, ibadallah, gitu ya. Baik, sekarang tarkik. Kapan tarkik kalau gitu? Kalau tadi sebelumnya fathah atau dhammah, kalau tarkik sebelum lafaz Allah ada huruf yang berharokat kasroh. Contohnya misalnya Bismillah, Allah, Bismi, Bismi, Allah, Mi kasroh, Bismillah, wa kafa billah. Itu semua adalah contoh dibaca tarkik. Sehingga bisa disimpulkan kalau tarkik suaranya, bunyinya keluarnya bukan O tapi A. Billah bukan billah. Kemudian Bismillah bukan Bismillah, gitu ya. Itu adalah hukum lam pada lafdzul jalalah. Lam pada lafdzul jalalah, ingat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau huruf lam selain di lafdzul jalalah gimana? Dibacanya apa? Dibacanya tarkik, tipis. Jadi nggak boleh O. Contoh misalnya qalamun, qalamun, nggak boleh. Qalamun, nggak boleh. Qalamun. Atau laisa, bukan loiso. Loisa, bukan loisa, tapi laisa. Ya, anak sekalian, itulah bab 1 yang sudah kita sampaikan ya. Kemudian masuk pada, maaf, satu lagi, yaitu qalqalah ya. Berikutnya adalah qalqalah, anakku sekalian. Qalqalah itu secara makna artinya memantul. Nah, ingat ada bola kasti atau bola apapun kalau dilempar dia memantul, itu qalqalah ya. Nah, qalqalah itu dibagi menjadi 2, ada sughra, ada kubro. Ada kalanya kecil, yaitu sughra, ada kalanya besar, yaitu kubro. Nah, hurufnya ada 5, dikenal dalam ilmu tajwid dengan singkatan qat'bu jadin. Tapi di istilah masyarakat di Indonesia suka dibuat dengan sebutan baju di toko. Boleh apa sajalah. Ya, baju di toko. Qat'bu jadin, sama 5 ya. Nah, kapan kemudian terjadi qalqalah sughra itu? Nah, sekalian perhatikan. Sughra itu terjadi ketika huruf qalqalah tadi dia mati asli, berharokat sukun, asli mati, dan letaknya di tengah. Kita ambil contoh misalnya pada huruf qa misalnya. Naqa'a, qafnya mati di tengah. Naqa'a. Terus misalnya contoh kedua ta. Fawasatna bihi jam'a. Fawasat. Jangan baca fawasat. Jangan baca fawasatna. Bukan fawasatna, tapi fawasatna. Harus memantul. Itu contoh po. Sekarang contoh ba misalnya. Wal'adiyati dhabha. Wal'adiyati dhabha. Dhabha. Ba-nya memantul, tengah, letaknya di tengah, dan dia mati asli. Jangan baca wal'adiyati dhabha. Bukan dhabha, tapi dhabha. Kemudian huruf jim misalnya alam naj'alil arda mihada. Qalqalah jimnya itu memantul, kecil karena letaknya di tengah dan mati asli. Jadi tidak boleh baca alam naj'alil, tapi alam naj. Oke, kemudian huruf dal qadha, nggak boleh qadha. Baik, itu sughra. Yang kedua kubro. Kubro artinya besar, dan dia matinya bukan karena ada sukun asli, tapi matinya karena berhenti di situ. Bisa karena akhir ayat atau mungkin karena waqaf di situ. Ya, bisa akhir ayat atau karena waqaf di situ. Kita ambil contoh misalnya huruf qa, misalnya adzabal hariq. Hariq. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu akhir ayat, falaq. Harus mantulnya lebih besar daripada
surga. Kedua misalnya huruf ta, contohnya apa? Wallahu min waraihim muhit. Muhit. Muhitun hidup aslinya tapi dibaca wakaf jadi muhit gitu ya. Kemudian ketiga misalnya pada huruf ba apa? Hatab, lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab, ba-nya mati. Hatab. Oke. Kemudian misalnya pada huruf jim marij, marij. Oke, itu qalqalah semua ya, harus memantul dan itu qalqalah kubro. Hamidum majid, majidun dibaca wakaf jadi majid, nggak boleh majid, nggak boleh majid tapi majid. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah hukum ro sudah, kemudian lafdzul jala sudah dan kemudian qalqalah juga sudah. Sekarang kita masuk bab berikutnya yaitu hukum mim dan nun tasdid atau mim nun syiddah. Disebutnya mim dan nun kenapa? Karena memang terjadinya pada dua huruf, mim dan huruf nun yang bertasdid. Ingat ya, harus ada tasdid. Tasdid begini. Harus ada tasdidnya. Baik. Terjadinya begini. Ada huruf hijaiyah, apa aja dari A sampai Ya boleh. Kemudian dia bertemu dengan huruf nun atau mim yang bertasdid tadi. Oke, huruf hijaiyah bertemu dengan huruf mim dan nun yang bertasdid. Boleh di tengah, boleh di akhir. Dan ketika itu terjadi, yang paling penting cara bacanya gimana? Suara mim atau nunnya harus ditahan. Kira-kira 2 ketukan ditahan. Atau an gitu ya. Itulah yang disebut dengan istilah gunnah. Apa itu gunnah? Dengung. Sehingga terjadi ada getaran kecil di rongga hidung. Kita menyebutnya antara lain dengan sebutan khayshum. Jadi sumbernya ada di hidung, ada di hidung. Yang kalau seandainya kita tidak menahan dia 2 tempo, 2 ketukan, maka nanti tidak sempurna. Oke, kita ambil contoh misalnya pada surat Tolak. Ya. Coba kalian cermati di layar. Adakah huruf nun dan mim yang bertasdid? Coba cek. Ya, sudah? Oke. Coba dicek apakah benar perkiraan kalian. Lihat pada bulatan yang bergerak. Oke. Pada lingkaran tersebut adalah huruf-huruf yang nun atau mim bertasdid, ya. Dan dia di tengah. Nah, yang satu lagi yang biru adalah nun yang bertasdid tapi dibaca berhenti atau wakaf. Maka cara bacanya sama, ditahan. Misalnya gini. Askinuhun, tahan. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Pada saat askinuhun, tahan ya. Kemudian wala tudarruhunna, baru dilanjutkan. Oke, kalau berhenti wala tudarruhun begitu. Tapi kalau dilanjutkan wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Oke, tahan gitu ya. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun. Fa'anfiqu alaihin, tahan ya, hatta yad'na hamlahun. Oke, itu kalau di akhir atau di wakaf. Mimi contohnya amma yatasaalun. Mimnya bertahan. Amma yatasaalun. Terus nunnya anin naba'il azim. Mimnya bertasydid ditahan 2 ketukan, nunnya bertasydid pun ditahan 2 ketukan. Baik, itu adalah hukum mim dan nun tasydid. Mudah toh? Nggak susah. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kita pada hari ini cukup. Kali ini kita membahas 2 ya. Yang isinya sebenarnya 4. Hukum ro, lafdzul jalalah, qalqalah, dan juga hukum mim nun bertasydid. Mudah-mudahan mudah difahami dan kalian ulang-ulang video ini supaya semakin lekat, semakin mudah. Jika ada yang belum paham, ada ditanyakan, silakan
klik saja di komentar ya. Insya Allah mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Cukup kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawwarta darbi, syukran.